Shalom. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 dikisahkan tentang seorang istri nabi yang bangkrut dan memiliki hutang sehingga didatangi debt collector. Karena tidak ada uang yang tersisa, maka para penagih hutang itu hampir mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Untunglah ibu yang malang ini berjumpa dengan Elisa dan berubahlah hidup keluarga ini secara total dalam sekejap. Bukan nasihat atau omelan, namun pertanyaan pengubah kehidupan yang didengarnya dari sang nabi. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Saya percaya semakin intim orang percaya dengan Tuhan, akan semakin sering mereka mendengar pertanyaan serupa terucap dari mulut Tuhan. Dan ayat-ayat berikutnya membuktikan kalau memang persediaan Tuhan lebih dari cukup. Kalau kita sungkan mengakuinya, sangat berlimpah yang disiapkan Tuhan bagimu dan bagiku. Kalimat kejutan berikutnya terbaca, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pada ayat yang ketiga, rupanya yang dipunyai keluarga ini hanyalah minyak di mangkok yang kecil, sehingga Elisa memerintahkan mereka untuk berupaya meminjam bejana dari orang-orang di lingkungannya. Dan ingat, tetapi jangan terlalu sedikit, atau dalam bahasa bebasnya yang banyak ya. Sampai dengan ayat 3 ini saja orang percaya telah dibuat dak-dikduk oleh Elisa. Alkitab tidak menulis berapa banyak istri mendiang nabi ini meminjam bejana dari para tetangganya. Elisa tidak memberi batasan jumlah bejana yang boleh dipinjam. Elisa tidak menyebutkan angka. Dia hanya bilang jangan terlalu sedikit. Beda ukuran yang bisa dijanjikan oleh manusia dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Beda kapasitas yang bisa diterima oleh manusia dengan kapasitas tak terbatas yang Tuhan bisa berikan pada orang percaya. Sederhananya, manusia hanya punya 2 tangan untuk menampung, tetapi Tuhan punya tangan yang tidak terbatas untuk memberi. Istri mendiang nabi hanya berpikir sebatas yang dia bisa ingat untuk mengumpulkan bejana yang akan dipinjamnya. Sedangkan Elisa hanya mengucapkan kata-kata melampaui batas pemikiran manusia. Karena kenyataan yang seperti itulah yang dialaminya dalam pelayanannya tentang persediaan Tuhan. Limpah, dan limpah. Dan terbukti benar apa yang dijanjikan sang nabi. Karena ayat 6 berkata, tidak ada lagi bejana. Ingat kalimatnya belum selesai, atau mari eja pelan-pelan, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Tidak ada lagi tempat untuk menampung, sedangkan mujizatnya terus berlangsung, berkatnya terus mengalir. Akan selalu seperti itu kebenarannya. Kapasitas manusia dalam menerima akan terhenti pada satu titik, sedangkan kapasitas Tuhan dalam memberi akan jalan terus tanpa dapat diukur. Kapasitas manusia dalam meminta selalu tidak sempurna. Kapasitas Tuhan dalam menjawab selalu sempurna. Karena firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat yang ke-20.
Jadi pastikan kita cermat dalam mengamati mujizat ini, karena minyak baru berhenti mengalir setelah tidak tersedia lagi bejana. Anak-anak mendiang Nabi ini telah capek menuang, tetapi Tuhan tidak pernah capek dengan apa yang dituangkannya dalam perbendaharaan orang percaya. Saya tidak mau berandai-andai seberapa banyak bejana yang mungkin bisa dipinjam lagi yang akan diisi oleh Tuhan. 10, 100, 1000, karena bukan hanya satu atau dua peristiwa seperti itu yang tercatat, yang dapat dijadikan kesaksian tentang persediaan Tuhan yang jauh melampaui kesanggupan orang percaya dalam menerimanya, melainkan jutaan. Bahkan itu terus terjadi sampai di era zaman now, zaman saudara dan saya hidup, bahkan akan terus berlanjut sampai selama-lamanya. Kenapa kaget? Pada zaman Musa, hampir 3 juta orang Israel diberi makan mana oleh Tuhan dengan cara misterius selama 40 hari. Zaman Petrus, Yohanes dan Yakobus, 5.000 laki-laki dikenyangkan oleh Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Hanya berilah ruang di hatimu untuk percaya bahwa saudara dan saya akan selalu dibikin kagum oleh kesanggupan dan kemauan Tuhan dalam menolong umat manusia. Selesaikah kisah yang luar biasa ini? Rupanya Tuhan hanya ingin memastikan bahwa apa yang Dia berikan bukan hanya pas, bukan hanya sesuai permintaan, bukan hanya setara yang bisa diterima, melainkan jauh melampaui segala ukuran yang dapat disediakan. Sudah pasti ada perbedaan kapasitas yang dapat kita bawa kepada Tuhan dalam menerima. Mungkin hanya seukuran mangkok kecil, mungkin seukuran bejana atau bak mandi atau tandon air, atau mungkin bahkan sebesar sumur. Namun kapasitas Tuhan dalam memberi selalu tetap sama, jauh melampaui apa yang dapat kita doakan atau pikirkan. Jika kapasitas manusia dalam menerima diibaratkan sungai, maka persediaan Tuhan itu ibarat lautan, jauh lebih luas dari keluasan lautan yang dapat diukur. Jika kapasitas manusia dalam menerima ibarat gunung tertinggi, maka persediaan Tuhan itu ibarat air bah Nuh, jauh lebih tinggi dari ketinggian yang ada. Dari ayat 7 menyempurnakan kisah ajaib ini dan tertulis, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Kalau kisah mendiang istri Nabi kepada Elisa di awal kisah ini hanya supaya bisa membayar hutang-hutangnya, tetapi yang Tuhan berikan lewat minyak dalam bejana itu berkali lipat dari hitung-hitungan plus minus yang dapat ditetapkan. Hutangnya lunas dan ada ekstra berkat untuk sisa hidup keluarga ini, sehingga segala sesuatunya terjamin. Alkitab tidak memberitahu kita berapa lama lagi janda dan kedua anaknya ini hidup, tetapi semua kebutuhannya sudah disediakan oleh Tuhan. Seolah keistimewaan berkat minyak dalam bejana itu molor, bisa direntangkan, dapat terus diperpanjang sampai tanpa batas waktu yang dapat diketahui. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Tuhan memberkati.